Halo Blogcaster. Blogcaster. Selamat datang di podcast pertama kami perwakilan kelas SMN 26 Jakarta. Di Talks for Tics, yaitu Talk Show for 26. Yeay. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini kami sebagai pembawa acara kalian. Nama saya Alia Arzanti Putri atau biasa dipanggil Ara, dan Saya itu Bagus Raffi Raihan. Oke, jadi di sini kebetulan kita nggak berdua doang nih, Be, ya. Betul nih. Kebetulan ada salah satu orang yang sangat menarik nih kebetulan. Luar biasa, sangat-sangat wow. Siapa menarik. tuh, Ra? Siapa tuh? Asik. Kebetulan orang ini tuh kayaknya sangat populer ya. Waduh, kayak Content terkenal banget creator. gitu, content creator, yaitu ada Karafa. Oke, Kak Rafa, gimana nih Kak kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Apa aja nih Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya udah masuk kuliah, habis itu kerja juga ngajar dance juga, sama yang ngonten seperti biasa. Iya, kebetulan Kak Rafa ini adalah salah satu content creator yang terkenal banget nih di Ya Allah. kalangan dancer-dancer ya. Udah, Kebetulan, masih terkenal tuh. fans banget sih. Habis bikin Korea kalau nggak salah, Iya. Kak. Iya, Gue habis lihat nge-stalk tuh Smooth Groove tuh. Udah keren banget. Iya. Dan ternyata Kak Rafa ini juga merupakan bagian dari keluarga besar PKSMN 26 Jakarta. Woo! Jadi Kak Rafa itu dulu adalah seorang ketua PK ya, Yes, Kak. Aduh, betul. keren banget nih. Gimana nih Kak, kok bisa sih dulu semangat banget tuh sampai bisa jadi ketua PK padahal era Covid ya, Kak ya? Yes. Jadi kalau misalkan ditanya ketua PK-nya itu kayak gimana, emang sebenarnya nggak direncanain. Terus ya secara otomatis aja sih, karena waktu itu jadinya anggota MIS waktu awalnya. Terus akhirnya baru diskusi antara satu sama lain gitu, 18 orang waktu itu. Akhirnya nyalonin lah mau nggak mau gitu. BTW izin ya pakai gue lo ya. Iya, nggak apa-apa Kak, Boleh. santai, Lebih akrab, lebih banget. santai. Lebih Iya. chill aja deh. Lebih Lebih berbonding chill. ya kita ya. Ya kurang lebih gitu lah. Singkat Oke ceritanya. lah gitu. Tapi Siap. Karafa ini visi misi pas lagi nyalonnya tuh asik banget kalau saya Asik apa? banget. Anak daprin apa gitu. Waduh, udah agak lupa sih, tapi apa ya, anak dap. Tuh ikonik Itu banget tuh ya kayaknya pokoknya ya. singkatan-singkatan Iya, gitu kan. betul. Singkatan Kalau nggak super salah iconic. kalau nggak salah masih ada tuh Instagram account-nya Masih. itu. Terus di dalam salah satu posannya itu ada di description-nya, di caption-nya itu dijelasin singkatannya, terus ada 3 pointersnya. Dan emang bener sih. Jadi gue di situ waktu itu buat satu visi misi, kalau bisa satu kalimat gitu, tapi setiap katanya tuh ada singkatannya, dan itu sebuah ya keywords gitu lah. Jadi orang nganggapnya kayak ini apa sih, tapi di balik itu pas ngejelasin Ada tuh maknanya banyak, ya. ada maknanya, ada Oh, bobotnya iya. gitu lah kurang Duh, lebih. keren banget tuh. Kebetulan kepikiran gak tuh Be kayak gitu Be dulu? Dulu kan waktu mau pemilu lah, ngeliat-liat kan scroll terus kayak satu apa nih? Waduh, beda sendiri. Yang lain bentuknya banget. poin-poin, ini ada berbentuk Aduh, kalimat. berbentuk Betul. kalimat yang ternyata sangat bermakna ya, Kak, Alhamdulillah. gitu. Oke, jadi tema kita hari ini adalah apa tuh Be? Tema kita hari ini adalah Get to Know Aspiration Month in 26 High School. Let's go. Jadi gimana ya, aspirasi itu penting banget gak sih? Terutama kan akhir-akhir ini kita lagi sangat menggunakan aspirasi kita nih. Kebetulan nih udah ya, Iya, Kak? udah. Udah hilang. Udah Oke. hampir hilang. Oke, tapi emang kita semua udah tahu ya, udah mulai dari umur 17 tahun ke atas tuh aspirasi itu sangat-sangat Yes. penting. Jadi dari Kak Rafa sendiri nih Kak, menurut Kakak apa sih aspirasi itu dan kenapa aspirasi itu penting, Kak? Kalau ditanya ya apa itu aspirasi, again sebelum menjawab izin sharing bagi Iya, boleh banget, teman-teman Kak. semuanya. Terus juga mau ngomong makasih juga buat 26 sekolah, pembina juga sama alumni-alumni PK yang mungkin nonton. Terima kasih izin sharing-sharing. Salam hormat buat semuanya. Anyway, kalau ditanya aspirasi itu secara umum menurut gue tuh aspirasi adalah sebuah ide, sebuah saran, garis miring aja lah ya biar sederhana. Bisa ide, bisa saran, bisa opini yang membangun tentunya gitu. Terus seberapa pentingkah aspirasi itu? Sangat penting. Penting kalau misalkan kita pengen mempunyai atau mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Tapi kalau ada kan ya orang-orang yang hidupnya kayak ya udah pengennya stagnan gitu-gitu aja gitu kan, nggak bener terlalu banget peduli, tuh, Kak. ya aspirasi nggak akan penting bagi mereka gitu. Cuman kalau misalkan pengen sesuatu jadi yang lebih baik secara umum, ya lu harus ngasih aspirasi, lu harus ngasih ide bener supaya banget, apa yang lu mau bisa diwujudkan. Iya, Gitu bener lah kurang lebih. Nah kebetulan nih Kak, masih banyak gak sih zaman sekarang tuh yang kayak biasanya nih anak-anak muda nih, seumuran kita ya guys, yang baru mau mencoba mengeluarkan aspirasi kita nih. Kayak betul. duh gimana ya, aspirasi gue bakal keterima gak ya, terus Yes. menurutnya aspirasi gue tuh penting gak ya. Nah itu Yes. menurut Kak Rafa gimana tuh, Kak? Kalau misalkan ada let's say ya siswa lah ya, siswa SMA gitu punya kesadaran itu,
aspirasinya penting atau enggak, keterima atau enggak, itu sebuah start yang sangat bagus pastinya gitu kan. Kalau dia udah punya kesadaran berarti kan dia ada mulai berpikir kritis iya lah ya. ada suatu beban lah gitu. Dia punya keresahan. Semua berangkat dari keresahan, semua berangkat dari kegelisahan supaya segala sesuatu jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan dia punya kesadaran itu, apakah aspirasi gue penting nggak ya, worth it nggak ya, diterima nggak ya, bisa direalisasikan atau nggak ya, itu sebuah start yang sangat bagus gitu. Nggak ada masalah, dan pasti harusnya di angkatan gue waktu itu aja, gue angkatan 21, kalian angkatan 20? 25. 25. Jadi udah ada selisih 4 tahun. Iya, Mungkin 4 dari tahun. angkatan gue sebelumnya juga sistem aspirasi ini, kotak suara ini juga udah berjalan kan. Harusnya semakin waktu ya semakin baik, Iya, semakin benar, spesifik lagi gitu, semakin jelas lagi mau dibawanya arahnya kemana gitu kurang lebih. Jadi lebih terperinci dari tahun Yes, sebelumnya. harusnya gitu lah seperti ya. itu. Kalau dari Kak Rafa sendiri nih Kak, dulu mungkin nih izin bertanya juga ya Yes. Kak. Sebelum Kakak jadi ketua PK nih, waktu SMP pernah ikut OSIS atau MPK nggak Kak? Nah, karena ditanya, jadi waktu SMP itu gue kebetulan ketua OSIS. Oh. Tapi pengalaman organisasinya itu belum sekental dan bisa dirasakan seperti SMA. Maksudnya ya masih banyak formalitas, masih banyak ya cuman ngerjain proposal tapi masih belum tahu mana yang penting, apa ini artinya segala macam. Tapi kalau misalkan ditanya waktu SMP gue ketua OSIS, dan waktu SMA gue jadi ketua PK. Keren banget tuh ya journey-nya guys. Bisa dicontoh tuh guys, keren banget. Jangan dipaksa tapi ya. Nah, kan Kakak tuh dulu ketua OSIS ya Kak. Terus ketua PK itu sebagai aku tuh dulu kebetulan juga ketua OSIS juga. Mantap. Jadi, ini dia juga. Saya juga ketua OSIS juga. Iya. Keren amat ketuaan. Iya. Nah jadi kan pasti beda tuh Kak dari OSIS ke PK. Tiba-tiba Yes. yang kita tuh OSIS biasanya bikin acara-acara, tiba-tiba PK tuh membahas aspirasi nih. Kalau dari Kak Rafa sendiri, gimana Kak Rafa dulu kayak mulai menyampaikan aspirasi Kak Rafa, mulai berani untuk menyuarakan pendapat-pendapat Kak Rafa, itu gimana tuh Kak? Kalau ditanya dari perpindahan antara OSIS ke PK ya pasti beda lah ya. Tapi again karena gue opini pribadi itu dia waktu itu belum terlalu sadar lah gitu apa yang dikerjakan waktu SMP kan. Jadi waktu OSIS pas SMP ya udah mungkin Kartinian, mungkin apa itu basic-basic aja. Cuman pas SMA udah mulai tahu nih apa perbedaannya kan, ada yang legislator, ada yang legislatif, yudikatif lah, pengawasan segala macam, asas-asasnya segala macam lah. Nah, gimana caranya gue mengeluarkan aspirasi pada waktu itu? Mungkin secara sederhana itu dari keresahan ber-18 dulu waktu itu. Maksudnya internal dulu nih. Iya, Kira-kira iya. apa nih yang bisa dibenahin gitu kan. Biasanya kita berkaca dulu ceritanya waktu itu ya, berefleksi dulu nih, apakah sistem kaderisasi udah betul, apakah udah tepat segala macam. Semua berawal dari situ, dari internal, baru ngerembet nih ke sekolah, ngerembet kayak ke ruangan, kok begini-gini aja gitu kan, kok nggak ada AC. Nah, Iya, itu kan sebuah benar-benar. aspirasi. Benar banget, Sebuah Kak. hal yang tentunya bisa mendukung kita semua gitu. Itu sebuah ide. Yang again dari tadi gue selalu menegaskan kalau misalkan aspirasi ya semua berangkat dari kegelisahan. Apa yang pengen lu rubah gitu kan. Ya satu-satu diomongin, dibiasain buat ngomong apa sih keluhannya segala macam, komunikasi satu sama lain, sampai di mana ngerembet kalau emang udah sangat perlu dirubah ya biasanya ngomong ke pembina, biasanya kalau misalkan udah mau kotsur gitu kan, periode kotsur ya udah baru dimasukin segala macam. Kurang lebih gitu. Oke. Tapi berarti kan kita bertiga kan dari ketua OSIS juga nih. Yes. Transisinya tuh berasa banget ya sih, karena kalau aku sendiri dari ketua OSIS kan yang SMP yang tadinya nggak seformal dan nggak sesistematis. Bener banget. Di SMA tuh kayak ngerasa Tiba-tiba beda kaget banget gitu loh. ya. Udah gitu ganti fungsi kan. Iya. Ganti fungsi. Bener sih, bisa jadi ya, karena seperti yang kita tahu ya, mungkin ada opini yang berbeda. Tapi kalau misalkan OSIS itu kan yang banyak yang melaksanakan gitu kan. Kalau misalkan PK atau MPK itu yang di belakang layar, kita kenal di belakang layar, yang membuat aturan dan segala macam, yang mengawasi juga gitu. Tadi yang TB bilang juga bener tuh, itu mungkin perbedaan yang cukup signifikan. Kalau misalkan PK, apalagi di SMA mungkin ya, itu lebih kerasa gitu perbedaannya, di mana kita harus harus berpikir kritis lebih lagi gitu. Kita bukan cuma melaksanakan, tapi bukan berarti yang tidak membuat aturan tidak berpikir kritis, bukan itu ya poinnya. Maksudnya kita benar-benar harus menempatkan oke, aturan yang gua buat udah benar apa belum gitu, udah bisa menjembatani kepentingan semua belum, satu sekolah atau belum gitu kan. Gua mengawasin kinerja OSIS, ekskul dan segala macam itu udah terlaksana atau belum. Itu lebih di balik layar lagi gitu, lebih pressure kalau gua pribadi ya, karena again itu kan opini gua ya. Tapi kalau misalkan
misalkan PK ya tadi dibilang kan agak formal tadi lu bilang gitu. Iya, betul. Itu yang gue rasakan sih memang betul sih. Banyak mikirnya gitu. Tapi benar. untuk beberapa orang ya kalau emang cocok bakal seru. Capek. Cuman someday mungkin alumni PK juga akan setuju tapi akan sangat worth it lah. Apalagi soft skill lah gitu. Someday kalian akan merasakan. Jadi nikmatin aja. Oke, bener banget tuh Kak. Kalau misalnya dari angkatan Kak Rafa nih, kan kebetulan angkatan Kakak tuh dulu kotak suaranya itu masih udah berbentuk Google Form ya? Iya, kalau misalkan angkatan gue yang melaksanakan itu sudah berbentuk Google Form. Tapi seingat gue angkatan di atas gue which is angkatan 20 dan angkatan sebelumnya itu gue masih merasakan yang kotak suara dibentuk bener-bener gitu. pakai box gitu ya Kak dibentuk, ya. Terus kita bagi-bagi shift gitu kan, muter sama kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari ya. Correct me if I'm wrong gitu ya, mungkin ada kakak-kakak kelas yang masih ingat atau teman-teman gue masih ingat. Tapi waktu di angkatan di atas gue tuh emang gitu, jadi kita keliling bagi tugas, kita masukin persis kurang lebih kayak pemilu lah gitu. Dan itu pasti ada plus minusnya ya. Iya banget. Nah terus kan kakak pakai Google Form nih, berarti beda ya sama angkatan atas. Jadi benar-benar baru, konsep yang baru nih. Nah itu kira-kira tuh hambatannya apa aja tuh Kak? Kalau hambatan secara pengumpulan aspirasi, alhamdulillahnya sih tidak ada. Karena kebetulan sebelum gue hadir di podcast ini gue sempat berbicara lagi kontekan kembali sama mantan ketua Bapas gitu ya. Langsung kontak-kontakan gitu apa yang perlu dijelaskan dan biar nggak salah informasi ya gue udah nanya-nanya juga. Jadi kalau kilas balik di angkatan gue itu alhamdulillah secara hambatan itu dalam pengambilan aspirasi itu nggak ada gitu. Karena itu kan udah pakai Google Form, jadi logikanya itu bisa lebih lebih klasifikasinya itu lebih jelas gitu kan, kategorinya semuanya lebih rinci gitu. Dan juga nggak time consuming juga. Mungkin kalau misalkan secara fisik, kalau misalkan yang pakai cara yang sebelumnya itu kan harus buat dulu kotaknya, harus mungkin 2 hari keliling kelas segala macam gitu. Exactly. Tapi kalau waktu Google Form itu sih alhamdulillah sih nggak ada hambatan yang gimana banget. Cuman mungkin ada satu momen di mana yang harusnya kita diskusikan aspirasi yang udah dikumpulkan, yang hasil filterisasi itu yang bisa direalisasikan itu kan harusnya di pleno ya, kalau nggak salah ya, mungkin apa sistemnya berbeda. Harusnya di pleno, tapi waktu angkatan gue tuh kalau nggak salah ada satu dan lain hal sehingga itu tuh digabung di rapat kerja, di raker, di mana satu hari itu ada justru ada satu hari kita nggak full tim PK hadir, jadi cuma ada beberapa perwakilan yang datang doang gitu, dan itu di hari libur kalau nggak salah. Jadi kurang maksimal ya, kita nggak bisa hadir semuanya di situ. Iya, benar-benar. Jadi memperjuangkan aspirasi itu juga lumayan terhambat ya Kak ya. Betul, karena itu. Pastilah. Oke. Kan tadi Kakak udah bilang nih. Aku mau nanya nih Kak, kan biasanya tuh kalau misalnya orang, kan ini switch ke Google Form gara-gara COVID ya. Pas COVID itu kan orang-orang jadinya kayak agak kurang passionate gitu nggak sih buat ngasih aspirasi. Karena kayak kalau misalnya per kelas kayak pakai kotak suara nih kan bakal kayak, oh iya guys disosialisasiin satu persatu gitu. Jadi orang-orang bakal benar-benar aware gitu. Cuman kalau misalnya pakai Google Form kan jadi kayak, ya udah Google Form doang, ntar aja gitu isinya. Nah itu menurut Kakak gimana tuh Kak? Setuju sih, pasti sempat ada pikiran tentang hal itu harusnya pada waktu itu ya. Google Form itu mungkin akan dianggap sebagai ngisi absen aja kali ya pada waktu itu. Cuman gimana caranya saat ini ya, pasti seingat gue tuh sebelum periode aspirasi, bulan aspirasi kayak kalian ini pasti kan ada sosialisasi ya. Benar, betul. Ada sosialisasi tentang kotak suara dan segala macam. Itu emang kita berusaha semaksimal mungkin buat tetap mempertahankan esensinya dari kotak suara untuk aspirasi itu, buat tidak kehilangan momentumnya. Mau kalau pleno sidang-sidangan tetap dari rumah. Gue inget banget waktu itu ya, gue ada nggak tahu deh masih ada Penggatu Palu ajaib itu. Masih ya sampai sekarang kebetulan itu gue inget banget masih di rumah dengan celana pendek, masih pakai blazer, terus gue harus jadi presidium. Presidium satu. Nah itu kita berusaha semaksimal mungkin lah dengan berbagai cara gitu. Cuman again mungkin ya kuncinya gimana cara menyiasatinya waktu lagi COVID itu adalah gimana sosialisasinya penting dan menarik gitu. Gimana bisa minta bantuan juga ke wali kelas atau guru-guru untuk bisa woro-woro juga. Jadi guru-guru juga tetap harus ada ya informasi yang tetap disampaikan. Kita tetap butuh bantuan guru-guru buat misalkan kalau di akhir pelajaran guru-gurunya bilang jangan lupa untuk selalu jangan lupa untuk sempetin isi aspirasi atau misalkan kasih linknya segala macam. Itu seingat gue tetap dilakukan walaupun COVID gitu ya. Makanya waktu di angkatan gue izin sharing lagi waktu itu berhasil dapat berapa ya, 400-an sekian. Gila, itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Ini based on kata kunci di grup PK21 yang tidak gue delete ya. Gue udah mencari tahu juga ada 400-an aspirasi. Cuman kalau nggak salah yang berusaha direalisasikan tuh 5 apa 6 gitu. Nah itu adalah
hasil dari si Google Form dan klasifikasi yang udah dibuat gitu. Oke, itu keren banget sih ya menurut gue sih, Be. Berarti Bisa waktu 400-an gitu. kakak itu bulan aspirasi kan berarti kan? Iya, Itu apa aja? Maksudnya kayak alurnya tuh gimana? Sepertinya sih tidak sevariasi angkatan kalian, which is good ya, bagus ya, props buat teman-teman semuanya. Tapi kalau mungkin angkatan gue masih sama kayak angkatan dulu, kronologisnya timelinenya sosialisasi, habis itu kotak suara, habis itu filter aspirasi, habis itu realisasiin di pleno gitu. Idealnya sih seperti itu, masih begitu doang. Jadi nggak ada bulan aspirasi dibuka dengan talk show apa itu belum ada lah pada zaman itu. Kita masih ya begitu-begitu aja lah. Oke. Nah, izin bertanya lagi nih, Kak. Yes. Kalau misalnya kan pasti ada nih teman-teman Kak Rafa yang mungkin non PK. Yes. Terus mereka merasa kayak aduh, gimana ya, aspirasi gue tuh kayaknya kurang terrealisasikan gitu kan. Kakak pasti jadi ketua PK juga sedih juga ya. Maksudnya kayak gue udah berusaha memperjuangin aspirasi lo sebenarnya, cuman nggak bisa juga, apalagi kehambat sama kondisi yang COVID itu, Kak. Nah, itu Kak Rafa gimana tuh, Kak? Seingat gue sih alhamdulillah sih nggak ada laporan atau cerita-cerita kayak dia sedih karena tidak berhasil direalisasikan ya. Biasanya aspirasi yang memang bisa atau mampu direalisasikan ya pasti kita masukin gitu. Nah, aspirasinya apa kebetulan lupa. Cuman gue yakin ada 5 apa 6 gitu. Gue masih ingat ada PPT-nya gitu. Tapi mungkin kalau misalkan gimana caranya non PK itu tetap antusias dan tetap ikut aktif gitu ya untuk si aspirasi itu, kalau nggak salah seingat gue tuh dulu dari bagian kaderisasinya tuh kalau nggak salah ya itu di setiap kelas tuh harus ada PK dan OSIS. Kalau nggak salah ya. Jadi ada pengiriman jadi perwakilan gitu ya, dari setiap kelas tuh ada PK dan OSIS ya. Kenapa itu dibutuhkan? Karena untuk ya ngebantu perintilan seperti ini gitu, untuk bisa menjembatani informasi dari sekolah, apalagi kalau aspirasi itu. Jadi semua tetap bisa delegasi tugas dengan baik lah, karena pembagiannya rata gitu. Nggak tahu sekarang gimana ya, kalau setiap kelas ada PKPO-nya apa enggak tuh? Kalau kita sih ada ya, ada beberapa proker yang memang ada PK dan PO, ada yang PO aja, ada yang PK aja gitu. Nah, menurut Kak Rafa nih, kan angkatan kami ada inovasi-inovasi kayak gitu. Lebih efektif atau enggak menurut Kak Rafa? Nah, tadi sempat ngobrol sama tuh orang itu. Lutfi mana Lutfi? Nah, itu BTW dia ketuplak ya. Jadi terus gue tadi singkat cerita ngobrol sama Lutfi gitu. Terus gue sempat bilang kalau misalkan ya menurut gue pribadi untuk bisa mencoba dan berhasil merealisasikan si podcast ini dengan satu dan lain hal, entah dananya AIWO dan segala macam plus minusnya ya itu rahasia dapur. Dengan perintilan itu ya itu sangat bagus, mungkin sangat worth it kalau misalkan kalian bisa konsisten gitu. Karena tadi kan sempat ada pertimbangan kalau nggak salah nih dengan acara konsep seperti ini, apakah mau panggung lagi, apakah mau di dalam AVI lagi, tapi ya pasti semuanya ada plus minusnya. Tapi gimana caranya kita bisa nyari suasana yang beda. Apalagi dengan kayak gini kan lebih efektif karena ya lingkupnya lebih luas. Selama kita punya internet, kita bisa share ke saudara, sepupu, temen, siapa semuanya, keluarga. Semua orang bisa nonton selama punya internet dan gadget aja. Menurut gue ya lebih efektif seperti ini. Tinggal konsepnya dimatengin, mau narasumbernya siapa, apakah cuman untuk bulan aspirasi aja, apakah akan ada nih PK rutinan kayak gini, apakah mau narasumber, apakah mau ngomong sama ketua ekskul segala macam, bisa banget. Tapi ya ini kan salah satu bentuk kita manfaatin kemajuan teknologi, which is bagus dan which is harus gitu. Jangan diem aja, kalau kita bakal kesalip sama yang lain, sama yang lain. Benar banget. Jujur kita juga emang awalnya sempat agak bingung sih, Kak, kayak aduh gimana ya kita realisasiin proker ini. Cuman kebetulan memang menurut Kak Rafa sendiri gimana nih? Udah baguskah kita mencoba dengan podcast seperti ini? Bagus lah, pasti ya nggak apa-apa lah buat percobaan pertama nggak apa-apa, gebrakan baru nggak ada masalah. Tinggal minus-minusnya yang penting dipahamin, jangan diulangin, semuanya ya harus aware gitu. Kan kuncinya aware. Oke, Kak, mau nanya lagi nih. Boleh. Kayaknya gue nanya mulu, capek gak sih? Justru itulah pentingnya semua podcast. Kamu jangan sensitif. Oke, jadi gini, Kak, kan pasti pas era Kakak menjabat itu ada adik-adiknya nih. Adik-adik CKPK dan CAPK ya. Sebelumnya itu CKPK dulu. Nah, waktu era-era terjadinya kan belum ada Tax Fotix, belum ada Asfotix juga belum ada ya dulu ya?
Asfoteksnya itu apa? Jadi belum. Jadi Asfotix itu kayak kita ada program kerja setelah ini yang untuk mengantarkan juga ke bulan aspirasi itu. Iya, Jadi susunannya Jadi Taksfotix, gitu. Asfotix baru kotak suara. Iya, Luar nah berarti biasa. kalau kakak dulu langsung kotak suara Saya ya. ingat gue belum sih. Oke, langsung. nah partisipasi adik-adik CKPK atau CAPK ini dulu dalam acara kotak suara dan pleno kotsur ini gimana? Harusnya ya tidak terlalu variasi ya. Pasti pembagian tugas soal bagi-bagi link karena kan modelnya Google Form nih. Iya, Pasti iya. bagi-bagi link, Benar, rekapan, terus mungkin ada yang jadi admin Google Formnya, ada yang bantu ngerealisasiin, ngefilter semuanya. Pasti kita bagi tugas sama angkatan gue juga gitu. Tapi ya kayaknya buat CKPK-nya seingat gue waktu itu harusnya cuman sebatas itu aja sih karena itu yang memang paling bisa dilakukan pada zaman itu ya harusnya. Kurang lebih ya berkutak-atik di Google Form aja dan Iya, benar bagi-bagi filter-filter data aspirasinya. Oke, jadi halangannya mungkin mereka nggak bisa benar-benar melakukan si proker-proker ini dengan secara langsung ya. Yes. Jadi cuma online aja Tadi- tiba-tiba jabat. Gitu. Betul, tadi menarik tuh. Tadi TB bilang tadi maksudnya kalian ngomongin soal bedanya waktu sebelum COVID sih bawa-bawa kotak itu ya sama yang COVID gitu kan. Again itu mungkin bisa dibilang ya sensasi sensasi kayak modelan pemilunya itu yang hilang kan, Iya, yang bisa benar. menghilangkan semangat dan motivasi eager buat kayak Benar ngasih aspirasinya gitu. Kalau misalkan cuman kayak ngisi Jadi absen reward. juga kan Iya, kayak ya udahlah nggak ada gitu. gregetnya gitu. Cuman kalau misalkan dulu tuh kotak suara tuh ya ada yang bawa terus dia keliling aja gitu di samping meja keliling yang ntar masukin kertasnya. Kurang lebih kayak gitu dulu kan itu ada sebuah sensasi yang nggak bisa dilupain gitu Iya, kan. benar-benar. Nah itu yang hilangnya di situ. Cuman ada juga plusnya di bagian yang tadi bagian Google Form itu adalah yang tadi gue bilang kategorinya tuh jadi lebih spesifik gitu. Saya ingat gue ada yang kayak misalkan akademik, ada yang ekskulnya mau apa, ada yang sarana prasarannya maunya gimana. Ada yang di bagian guru-gurunya juga ada itu kalau nggak salah masuk ke akademik dan segala macam itu semuanya dikelompokkan dan akhirnya itu ternyata membuat kita lebih mudah dan ternyata it works gitu, aspirasinya jadi lebih banyak, orang jadi banyak keluh kesah yang ya walaupun ada yang tetap bilang pengen dibuatin lift gitu ya. Tapi ya itu kan Boleh sih itu kayaknya itu kan ya. tetap Buntu bisa kita. tidak Kayaknya bisa sampai sekarang direncanakan juga gitu ya. bisa deh tuh. Ya cuman ya walaupun itu pasti akan ada selalu kayak gitu cuman setidaknya itu berhasil menarik perhatian Iya, Iya. betul. masyarakat banget. sekolah gitu setidaknya sih itu. Jadi lebih banyak yang berani untuk ngasih aspirasi. Iya lah ya. betul, orang lebih enak marah-marah ngomel kan dia dulu AC nggak dingin biasanya kan gitu ya dulu. Iya. Aduh, panas AC-nya banget di kelas, bocor nggak apa enak gua gitu, belajar gitu macem-macem. ya. Karena nggak ketahuan kan yang Iya, nulis kayak apa. udah yang penting gue nyampein aja gitu, Betul. unek-unek gue apa Betul. gitu. Oke, gimana nih kakak, menurut kakak kan kebetulan kita habis pemilu nih ya, kan aspirasi tuh berhubungan juga nih kalau misalnya ada bentuk-bentuk pemilu kayak gini. Yes. Gimana nih, kita kan masih muda-muda banget ya, masih umur 17 tahun, baru banget nih kita bisa nyoblos. Iya, Yes. Terus kayak kaget nih aspirasi yang biasa kita lakukan di sekolah sama yang di real life kok, waduh Yes. beda banget ya. Kebetulan Yes. kayak kotsur nih misalnya di box nih, kayak Yes. ya udah masukin aja, tiba-tiba pas nyoblos 4 kertas, Iya. nggak bisa dilipat Yes. gitu kan, bingung gitu. Itu menurut kakak gimana tuh kak? Mungkin usia muda dari 17 gitu ya pertanyaannya untuk merasakan itu. Menurut gue opininya ya, itu adalah salah satu titik tolak di mana kita udah kalian udah dewasa ya, gue udah 20-an udah kepala dua. Maksudnya kalian udah mulai dewasa, udah mulai ngerasain tanggung jawab kalian tuh bukan cuma di sekolah Iya. tapi juga di negara gitu. Kalian bisa ngerasain pemilu, kalian harus udah bisa ngelihat oh ternyata ada capres, ada ini, udah ada tekanan itu tuh udah Iya, ada gitu. bener, Itu bener. which is bagus ya. Dan kalau misalkan ditanya opini gue apakah itu penting atau enggak, perlu difokusin apa enggak, bukan difokusin maksudnya perlu dianggap hal yang serius atau enggak sih soal pemilu ini. Again, ini nggak mau ngomongin politik ya untuk Iya. membela lalala gitu enggak. Cuman ini cukup menarik karena poinnya mungkin bisa relate sama pertanyaan ini sebagai anak muda gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan belakangan ini ya, kan sekarang lagi istilah lagi quick count gitu Iya, kan. Tapi sebelumnya ada film Dirty Vote segala macam. Nah, gue pribadi menganggap diri gue masih muda gitu, sama lah kayak kalian gitu. Nah, maksudnya adalah gue berharap anak-anak muda, khususnya dari SMA, dari kelas 1 lah pengennya, atau mungkin kelas 2 lah, kan kelas 2 udah mulai terpapar nih dengan Iya, organisasi segala betul, macam, udah betul. punya rasa tanggung jawab yang benar-benar kepusingan nih. Gue juga harus berguna nih bagi sekolah, bagi bener negara, banget. bagi diri sendiri, kan itu udah mulai ada tuh. Iya. Jadi gue berharap dengan adanya pemilu ini yang
lebih wow kali ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Gue berharap anak muda tuh bisa lebih terbuka lagi matanya. Sebelum ngomongin ke sekolah, kalian harus lihat dulu anak muda tuh sekarang punya kekuatan yang ternyata tuh besar sekali buat masa depan ya. Maksudnya. Jadi kalau anak muda tuh 100, mungkin gue pernah dengar dari salah satu orang gitu ya, anak muda atau Gen Z gitu ya, itu mungkin cuma berapa persen dari populasi dunia, tapi dia 100% masa depan. Jadi maksudnya mau kapan lagi kalian harus nunda untuk tidak membuka mata gitu. Kalian buka mata aja dulu. Kenapa sih orang-orang pada ngomongin pemilu? Kenapa sih orang-orang pada ribut? Apa sih dibalik itu? Kenapa sih Dirty Vote tuh rame? Kalian nggak apa-apa kan? Apalagi anak-anak organisasi nih. Harusnya suka tuh nonton begitu untuk nganalisis segala macam. Ternyata suara anak muda tuh penting. Dari situ tuh kalian bisa menyadari, oh iya, suara gue tuh penting dan suara tuh bisa mengubah sesuatu yang sangat besar loh gitu loh. Dari situ kalian bisa coba implementasikan lah di sekolah tuh kayak gimana gitu. Apakah nanti nih sekarang kan bulan aspirasi ya gitu kan. Apakah kalian akan menganggap aspirasi ini penting setelah pemilu ini? Karena udah pada nyoblos nih. Terus kalau misalkan kalian masih nganggap aspirasi sekolah di SMA kayaknya terlalu penting ya. Berarti kan itu patut dipertanyakan. Berarti kan itu tidak menganggap suatu hal tuh secara serius gitu. Apalagi kalian udah 17 tahun. Nah itu pikiran-pikiran itu tuh harus segera dibuang menurut gue. Gimana pun caranya, apalagi yang organisasi ya harus bisa lebih terbuka lagi matanya untuk lebih aware, untuk lebih mau nyemplung ke dunia-dunia yang dewasa tuh seperti apa, pressure-pressure itu tuh harus mau. Gitu. Oke, jadi lesson learned-nya untuk teman-teman yang mungkin masih takut nih beraspirasi atau merasa kayaknya aspirasi gue nggak bakalan didengar, mungkin harus mulai ya teman-teman, karena memang pada dasarnya kita udah mulai beranjak dewasa juga dan emang kita butuh banget aspirasi untuk menentukan masa depan kita. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi question and answer kali ya. Ini beneran nih nonton ini. Bener dong. Jadi interaksi 2 arah kita. Iya, kita two-way communication. Pertanyaan dari Marvin. Oke. Aspirasi apa sih yang paling berkesan dari warga sekolah saat kakak ngejabat? Aduh, agak flashback nih Kak. Tuh ini agak lupa banget lagi. Tapi ya, kalau nggak salah dari dulu pasti kalian udah ditegesin ya soal yang pagar-pagar itu, pagar-pagar lapangan. Oh iya. Itu salah satu bentuk aspirasi dari angkatan atas gue. Itu yang selalu ditekankan lah gitu. Terus apalagi ya mungkin soal jam belajar, terus kayak minjem minjem lapangan atau misalkan ekskul tuh jangan terlalu diusir-usir. Nggak tahu sekarang tuh jam berapa tuh, jam 5 apa jam berapa udah harus clear area gitu kan. Nah itu kalau nggak salah sempat jadi perbincangan concern juga untuk kayak bisa pakai lapangan pas weekend. Itu juga kalau nggak salah sempat dibilangin juga, sempat dikoordinasiin soal aspirasi gitu, karena ya banyak juga kan waktu itu bukan waktu itu, maksudnya waktu SMA tuh banyak lomba-lomba gitu yang membutuhkan latihan ekstra di sana gitu. Itu yang gue inget sih, sama yang lift itu tadi, cuman itu nggak terrealisasikan. Nah itu gimana sampai tuh sekarang belum terrealisasikan. Jangan usah pakai lift. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari teman kita, dari Michelle. Dalam merealisasikan aspirasi siswa-siswi, apa yang menjadi tantangan terbesar kakak? Menarik. Oke, dalam merealisasikan aspirasi siswa-siswi, tantangan terbesarnya adalah ketika aspirasinya itu menarik bagi siswa-siswi, cuman kadang agak denial nih misalkan sekolahnya gitu. Gimana caranya kita bisa pertanggungjawabkan, kita bisa memperjuangkan aspirasi itu semenarik mungkin. Mungkin kan kalau misalkan seingat gue ya waktu aspirasi itu kan ya dia cuma pengen apa tapi dia nggak kasih tahu nih caranya gimana gitu kan, budgetnya berapa banget, itu semua harus kita yang mikir nih kurang lebih gitu kan. Nah itu pasti jadi tantangan besar ya, gimana caranya aspirasi yang paling capable buat direalisasikan tapi kita yang mikirin teknisnya nih gimana nih gitu kan, dari A sampai Z-nya. Itu mungkin tantangan paling besar itu. Tapi justru somehow itu yang paling seru, gimana caranya kita bisa mewujudkan mimpi seseorang siswa gitu. Kita bisa loh, literally kita punya wewenang buat kita nulis apa yang kita mau maksudnya selama itu logis dan bisa diukur, relevan, itu bisa direalisasikan, beneran bisa jadi. Maksudnya kita punya wewenang itu gitu. Nah itu tantangannya sih itu, gimana caranya kita bisa ngomong, perjuangin di depan MBO, gimana caranya kita bisa berdebat argumen sama yang lain-lain, ngomongin soal budget apalagi ya, dana bos cuma sekian, dana ini cuma sekian, kadang nggak dikasih, kadang telat, macam-macam. Gimana caranya? Nah itu tantangan terbesarnya sih itu. Jadi proses-proses diskusinya gitu yang betul, makanya jangan lupa aspirasinya dikasih, suaranya dikasih, karena teman-teman kalian ini
ini. Itu kuncinya kalau misalkan kalian beneran emang pengen sesuatu, pengen gratisan gitu, pengen apapun lah, itu kalian bisa cantumin aja sebenarnya. Selama itu bisa direalisasikan, apalagi nanti coach sore nggak tahu ya entah teknisnya gimana. Cuman kalau misalkan emang bisa ngasih alasan, justru itu lebih baik gitu. Kalian jadi maksudnya anak-anak PK bisa ada input yang bisa menggambarkan lah gitu. Oh ternyata caranya tuh begini, aspirasinya ini, caranya begini. Oke deh ntar diasah lagi, diulik lagi. Justru itu lebih baik. Makanya anggap si periode aspirasi 1 bulan ini bener-bener secara serius gitu. Karena ini bisa jadi kunci kesejahteraan kalian loh kalau emang beneran banget. bisa 2-3 tahun ke depan. Betul. Iya bener banget. Gitu. Jadi memang tantangan jadi aspirator itu menerimanya gampang nih. Betul. Menerima, tapi merealisasikannya itu kita harus find out sendiri ya. Betul. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oh ada lagi. Pertanyaan dari Fatimah. Di luar aspirasi, menurut kakak, proker PK yang paling seru di angkatan kakak itu apa ya? Asik nih. Bisa yang paling memorable Sharing nih mungkin. Oke, yang paling memorable sangat mudah ya bagi gue pribadi itu adalah Stuban. Jadi bener. Stuban itu studi banding. Kebetulan seingat gue pertama kali itu yang keluar kota studi banding 26 tuh angkatan gue, seingat gue ya. Correct me if I'm wrong. Tapi diantara semua proker itu mungkin proker andalan kita semua pasti kan Fordis ya. Ya nggak sih, forum diskusi itu salah satu proker andalan yang gue ingat juga. Cuman yang paling berkesan menurut gue adalah di akhir-akhir jabatan karena satu dan lain hal adanya si COVID ini, yang paling berkesan adalah Stuban. Karena itu keluar kota, kita bisa ngerasain sensasi liburan, kita bisa ngerasain sensasi akademik, kita mampir ke SMA 8 Bandung, kita disambut dengan baik. Semuanya benar-benar ada PKPO, semuanya full team, ada kepala sekolahnya, kita benar-benar disambut secara proper, dijelasin pemaparan, gue sama wakil gue ngomong, ketua PO-nya juga ngomong sama wakilnya, kita dengerin pemaparan mereka, kita ada simbolis segala macam, kita benar-benar bisa bercengkrama dan tukar pikiran se-effort itu dari Jakarta ke Bandung. Dari Tebet Barat ke Bandung gitu. Pakai bis, pakai apa, nginep 2 hari 1 malam, semuanya ada budgetnya gimana se-efektif mungkin, itu semua dilakuin. Itu yang paling berkesan. Dan itu PKPO loh ya, bukan cuman PK doang gitu. Itu yang sekalian bonding ya sama PO-nya gitu. Betul. Itu seru banget sih ya. Mungkin kita bisa tuh jadi inspirasi, kita Stuban kayak gitu guys, keluar kota. Mungkin Keluar untuk Mbak kota Zule, ya, saya ngode nih Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Andi nih. Karena aspirasi murid sangat banyak, bagaimana cara kita menyortir semua aspirasi yang yang butuh untuk direalisasikan dan yang tidak? Betul. Berarti kita melihat milih-milih relevan dan prioritasnya nih, Kak. Betul. Gimana caranya menyortir yang paling sederhana dengan sistem kategori aspirasinya. Dari kita, dari PK-nya nyiapin kategorinya apa aja, akademik apa, non akademik apa, ekskul apa. Itu dari pertama kita udah membagikan gitu ya. Terus yang kedua, yang prioritasnya yang mana, berarti kita nih sebagai PK yang pintar untuk memilih, yang bijak untuk memilih mana yang prioritas, mana yang sekiranya bisa direalisasikan, bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kapabilitas kalian sebagai PK, atau mungkin kalian butuh bantuan PO, bantuan pembina yang kira-kira bisa direalisasikan, terus bisa sesuai sama visi misi kalian, sesuai dengan proker kalian. Oh kayaknya aspirasi ini cocok nih buat di proker ke depan nih, di proker ini nih kayaknya bisa nih, momentumnya tepat nih. Itu kan tergantung kalian. Kalian bisa nanya dari PK-nya atau organisasinya gitu ya. Bisa nanya soal kalender akademiknya, program sekolah tuh apa aja. Program sekolah kan banyak tuh, ada misalkan macam-macam ya, mau Maulid, mau Kartini, bisa koordinasi sama OSIS juga. Apa nih program OSIS unggulannya apa? Kira-kira aspirasi apa yang pas ya momentumnya? Kira-kira aspirasi apa nih yang jangka panjang long term nih bisa bisa dirasain semua satu sekolah gitu. Kira-kira yang bisa mencakup, jangan lupa ada namanya ibu bapak kantin juga. Itu kan itu benar-benar yang sebuah hal yang ya jarang kita notice, tapi kalau misalkan mereka kita rangkul juga itu sebuah hal yang bagus banget. Itu sebuah poin plus banget gitu. Jadi memang kita menggunakan fungsi kita sebagai aspirator untuk seluruh warga SMA 26 ya. Jangan cuma siswa-siswi loh kalau bisa semuanya. Betul Jadi buat siapapun bisa beraspirasi. Beraspirasi. Jadi karena memang sekarang juga ada perpindahan kurikulum baru kan. Iya, kita udah pakai kurikulum banyak. Merdeka. Betul. Banyak banget nih aspirasi dari, bahkan sekarang kita kayaknya banyak dari guru juga ya ngasih aspirasi kayak, oh iya nih kurikulum Merdeka begini gitu. Jadi nggak cuma siswa aja. Betul. Jadi closing statement dari Kak Rafa nih tentang tips mungkin bisa diberikan ini kepada bisa diminum kan? Boleh Nggak banget. ada racun aku Kak. Aman.
Yang ketawa semua. Oke. Mungkin bisa diberikan Tips memberikan aspirasi yang baik dan berkualitas. Betul. Ini yang baik dan berkualitas ya, bukan cuma baik nih. Betul. Jadi kalian sebagai siswa-siswi kalian harus lihat dulu, pahamin kalau bisa ya. Selain jangan cuma dilihat, dipahamin. Benar. Sekolah kalian itu udah seperti yang kalian mau atau belum? Dari akademiknya, dari cara belajarnya, dari cara guru guru kasih pelajaran ke muridnya, guru mengajar, mata kuliahnya, dari bobot kesulitannya, dari hak kalian sebagai siswa, telatnya apa, ekskul segala macam. Itu perintilan kalian bisa pikirkan, lihat. Paling simpel dengan bertanya ke diri sendiri, sekolah yang kalian tempatin sekarang selama 3 tahun itu udah sesuai sama apa yang kalian mau atau belum? Kalau misalkan belum, kira-kira apa ide dari kalian? Apa yang sekiranya kalian bisa sumbangin saran ke organisasi, teman-teman organisasi supaya bisa direalisasikan? Kalau bisa, ide-ide itu yang mencakup orang banyak, bukan cuma diri pribadi kalian, tapi angkatan kalian. Kalau bisa 3 angkatan kalian, kalau bisa 1 sekolah, sampai ibu-ibu kantin semuanya, sampai Pak Tono, Pak ini semuanya. Pasti ada semuanya. loh. Iya, kemarin juga udah ketemu. Jadi kalau bisa yang bermanfaat bagi semuanya, karena semakin bermanfaat bagi semua, pasti bisa lebih penting, pasti bisa diprioritasin. Kalau bisa make sense, logis, bisa diukur nih aspirasinya nih. Contoh misalkan kalau buat lift kan nggak bisa diukur ya. Itu mau budgetnya dari mana? Kalian juga sekolah negeri, bukan sekolah swasta, itu kan pasti nggak bakal direalisasiin gitu. Cuman kalau misalkan ada nego-nego, misalkan kalian ngajuin contoh misalkan pengen cara belajarnya pakai media teknologi misalkan, gara-gara misalkan masih pakai buku cetak nggak? Masih. Misalkan buku-buku itu apakah masih relevan? Menurut kalian kayak kalian bisa lihat hal-hal lain, kalian bisa manfaatkan sosial media lain. Karena banyak loh misalkan akun-akun di media sosial, di Instagram khususnya misalkan gitu ya, ada materi-materi atau pointers-pointers yang misalkan penting buat kalian yang nggak ada di buku, atau misalkan yang nggak pernah dikasih tahu sama guru gitu. Itu kan sebuah hal, ide baru yang pasti muncul itu dari kalian. Jadi selain kalian tahu, paham kurangnya dari sekolah apa, ide kalian logis, bisa direalisasikan, kalau bisa itu yang inovatif gitu. Karena itu yang membuat menarik, karena itu membuat orang kayak yang nggak pernah kepikiran sama orang, akhirnya terpikirkan karena ide kalian gitu. Siapa lagi ya? Yang paling simple sih itu ya, kalau nggak salah formulanya nggak ribet-ribet banget, selama syaratnya pokoknya bisa direalisasikan, logis, mencakup orang banyak. 3 itu doang. Kalian berkaca aja dari mulai kursi, AC, lemari, lantai, toilet luar biasa. Toilet, Aula udah keren banget jujur ya. Tapi kayaknya Avi kayaknya belum direnov-renov nih gitu kan. Apakah itu penting, musola segala macam, itu semua bisa berkaca. Jadi kalau kalian masuk sekolah, kalian tuh bukan cuma jadi siswa gitu, karena sekolah tuh rumah kedua ya, banyak istilahnya kayak gitu ya. Jadi gimana pun caranya buat senyaman mungkin, karena sekolah tuh rumah kalian gitu. Teman-teman kalian itu adalah orang-orang yang mungkin bisa nemenin kalian sukses nanti gitu. Jadi bener-bener take this thing very seriously gitu. Bukan cuma datang jam kos main gitu, main HP, main ML, main apa, main gadget, atau enggak buat TikTokan terus pulang tapi tugas nggak dikerjain segala macam. Itu udah bukan zamannya lagi menurut gue. Bener banget, Kak. Tapi bukan berarti itu salah, karena itu sebuah fase yang wajib dilewatin sama semua anak muda dulu. Itu sebuah fase yang wajib dilewatin supaya kita tahu. Cuman maksudnya apakah perlu itu ngulang lagi kesalahannya, kan nggak perlu gitu. Jadi kalau bisa dilengkap aja, kalian buka mata sekarang. Kira-kira yang penting tuh apa sih? Kalian mau nggak sih, worth it nggak sih 3 tahun spend waktu di SMA 26 gitu ya? Kalian tapi nggak nyaman gitu, nggak nyaman karena sesimpel kalian tidak menganggap aspirasi ini secara serius. Kalau misalkan secara serius kalian pasti mikir bener-bener kan aspirasinya apa dan segala macamnya. Kurang lebih kayak gitulah. Betul, sekalian juga berarti kita beraspirasi itu melatih critical thinking banget, banget. Jadi kita harus benar-benar muter. Kita nggak nyaman, kita harus cari solusi dan harus bisa direalisasi. Kalau kebanyakan ngeluh nggak usah. Mendingan nggak usah ngomong, nggak usah kebanyakan ngeluh. Karena kalau kebanyakan ngeluh tapi nggak ada action, itu sama aja bohong. Betul. Itu adalah sebuah realita yang pasti orang deny. Banyak orang sering denial gara-gara itu. Kita banyak ngeluh, termasuk gue pribadi ya, kita sering banyak ngeluh tapi kita nggak ada action tentang hal itu. Dan gue berharap khususnya anak-anak organisasi PKPO itu bisa 2-3 langkah lebih bijak di bagian itu ya, karena kita udah terbiasa dilatih di bagian situnya. Jadi jangan malah makin mundur gitu progresnya. Harus makin maju, kalau bisa lebih cepat, yang pasti lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya gitu.
menggerakkan yang lain lah Betul. ya untuk Bener menyampaikan banget aspirasi. teman-teman. Oke Kak Rafa, terima kasih banyak ya Kak Rafa atas partisipasinya di Sama-sama. dalam podcast Terima Talk kasih. Talk Makasih kali kembali ini. sukses pokoknya buat PK 26, buat PO Amin. juga, buat semuanya. Pokoknya lanjutkanlah yang terbaik. Betul. Semoga tahun depan Talk Talk ini mungkin bisa direalisasikan lagi ya. Iya dong. Ya. Dengan lebih banyak guest star agar teman-teman kita di 26 juga bisa dapat lebih banyak informasi. Iya dong. Yeay, oke. Dan ini Kami akhiri Iya. podcastnya. mengakhiri kami sebagai pembawa acara, saya Ara. Saya tuh bagus. Pamit undur Kak Rafa. dengan Kak Rafa Saya juga mau tentunya pamit. guest star Saya kami Rafa, yang makasih. sangat wow. Oke, Terima kami kasih ya, Kak, pamit atas- undur diri. Dan kami sekali lagi berterima kasih banyak-banyak Yes. kepada Kak Rafa atas Makasih yang udah nonton ya, udah Iya, meluangkan makasih waktu. banyak Makasih juga buat yang teman-teman. nonton. Dan yang sudah jawab kuis dan yang sudah menjawab kuis. Jadi, oke. Baik, bisa kita Iya, oke, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi dan sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram Blogcast dan jangan lupa follow Instagram Kak Rafa, yaitu Waduh, sekali promo Smoothest Groove. Groove. Boleh di-follow ya dua-duanya Yes, tuh. terima kasih Oke, banyak. dadah teman-teman Bye-bye. Blogcasters. Sukses selalu. Bye-bye.